Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Mila Oktamia dari Prodi RSK dengan NIM 21RS001. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembuatan jaringan atau konfigurasi LAN, MAN, dan WAN. Di sini saya sendiri karena untuk menghindari keributan atau kegaduhan lainnya, saya sendiri yang akan menjelaskan. Saya dan kelompok saya terdiri dari Yuhana dan juga Suhartini Apriana Ningsih. Namun di sini kami bekerja dengan 3 orang, yaitu ada Suhartini dan juga Suhartini Apriana Ningsih dan juga Yuhana. Namun pada bagian penjelasan tentang konfigurasi LAN, MAN, dan WAN, saya sendiri yaitu Dian Mila Oktamia dengan NIM 21RS001 dari Prodi RSK. Baik, untuk mempersingkat durasi video kami, langsung saja masuk ke desain atau pembuatan jaringan LAN, MAN, dan WAN. Simak video ini, semoga bermanfaat. Baik, untuk pertama kita membuat desain jaringan LAN. Di sini kita memasukkan beberapa PC untuk jaringan LAN. Namun di sini kami hanya menggunakan 3 PC. Kemudian kita memberikan server atau menggunakan server seperti yang ada pada video. Lalu di sini kita juga membutuhkan switch. Switch juga kita gunakan PT switch. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel otomatis. Biasanya pada jaringan LAN menggunakan kabel strike, namun di sini kami menggunakan kabel otomatis agar lebih aman. Begitupun dari switch ke server kita menggunakan kabel otomatis. Setelah semua server, switch, dan PC diberikan kabel, sekarang kita masuk ke pemberian IP. Pertama-tama masuk ke bagian config, lalu kemudian pilih DHCP. Kemudian masuk ke desktop, otomatis nanti akan mendapatkan IP. Di sini IP dari server yaitu kemudian masuk ke desktop, lalu berikan IP. Di sini kami memberikan IP 10.3.100.10 dengan subnet smart langsung otomatis dan default gateway dengan 10.3.100.1. Itu yang kami gunakan pada server. Dan di sini ada, kemudian klik static, kemudian klik DHCP, lalu on kan. Lalu klik on dan kemudian isi default gateway dengan IP 10.3.100.1 dengan DNS server 8.8.8 sebanyak 4 kali. Di start IP address di sini kami memberikan 10.3 dan 10 dengan subnet mark 255.000 dan maksimum number of user 20, kemudian di save lalu di close. Kemudian sekarang kita klik PC 1 untuk melihat apakah PC 1 sudah mendapatkan IP. Kita masuk ke config, lalu kemudian klik DHCP. Di sini sudah terlihat seperti yang ada di video, IP dari PC 0 yaitu 10.3.1.0. Nah, ini adalah IP dari PC 0, 10.3.1.0. Kemudian PC 1 lakukan hal yang sama, statik dulu baru DHCP, kemudian nanti akan muncul IP pada PC 0, masuk ke IP konfigurasi, dan ini adalah IP dari PC 1 10.3.1.1. Kemudian lanjut ke PC 2 dengan
Lakukan dengan hal yang sama, yaitu klik DHCP, kemudian akan muncul kembali dari IP dari PC 2, yaitu 10.3.1.2. Sebelum melanjutkan video, di sini kami akan memberikan konfigurasi atau jaringan LAN ini dengan nama gedung A. Ya, kemudian setelah memberikan nama pada jaringan LAN dengan nama gedung A, sekarang kita akan membuat gedung B dengan 3 buah PC dan 1 server, begitupun 1 switch seperti pada jaringan LAN sebelumnya tadi. Di sini masih dengan cara yang sama, kami menggunakan kabel dari kabel otomatis agar lebih aman. Sambungkan dari PC ke switch, begitupun sampai seterusnya seperti yang ada di video, teman-teman bisa melihatnya. Atau simak video ini dengan benar. Setelah semua terhubung menggunakan kabel, sekarang klik server, kemudian kita berikan IP, samanya masih sama dengan cara sebelumnya. Teman-teman bisa lihat pada video. Bisa dilihat dengan baik atau diperhatikan, caranya masih sama, namun di sini hanya menggunakan kelas IP yang berbeda. Pada server di sini kita menggunakan IP 172.16.3.1. Kemudian di-on-kan, lalu isi default gateway dengan IP yang tadi kita tulis, yaitu 172.16.30.100. Kemudian ada DNS server, masih sama dengan DNS server sebelumnya, yaitu 8.8.8 dan .8. Start IP address yaitu 172.16.30 dan 0 dengan subnet MAC 255.255.000 dan maximum number of use 20, kemudian di save lalu di close. Kemudian silahkan cek IP dari setiap PC, caranya masih sama seperti pada jaringan LAN, bisa dilihat caranya seperti yang ada di video. Cara mengecek IP pada PC semuanya masih sama. Di sini bisa dilihat dengan baik. Iya, di sini semua PC sudah mendapatkan IP, begitupun dengan server. Kedua server sudah memiliki IP dan ke-6 PC yang ada di video ini sudah memiliki servernya, sudah memiliki IP masing-masing. Setelah semua PC mendapatkan IP, sekarang kita coba mengirim pesan dari PC 3 ke PC 4. Ya, di sini kita mencoba mengirim pesan dari PC 3 ke PC 4. Nah, di sini sudah terlihat ada pemberitahuan bahwa dari mengirim pesan dari PC 3 ke PC 4 sudah sukses. Kemudian kita coba lagi dari server ke PC sudah berhasil. Di sini kami akan menuliskan IP pada jaringan LAN. IP pada jaringan LAN seperti yang ada di video ada 10.3.100.10, itu adalah IP dari server gedung A atau jaringan LAN. 10.3.100.1 dengan gateway
dengan gateway 10.3.100.1. Ada perbaikan lagi pada IP yaitu 10.3.100.10 dengan gateway 10.3 dan 10.3.100.1. Itu adalah IP dan gateway dari gedung A atau jaringan LAN. Kemudian pada gedung B ada IP yang sudah kami tuliskan dengan IP 172.30. Pada gedung B di sini kami memberikan IP 172.16.30.1 dengan gateway Pada gedung B kami memberikan IP 172.16.30.1 dengan gateway 172.16.30. Kemudian masuk sekarang kita memberikan router. Ada router pada gedung A dan ada router pada gedung B. Di sini kami menggunakan PT router, ada router 0 dan router 1. Di sini kami masih menggunakan kabel otomatis untuk switch ke router, dan dari switch ke router pada gedung B juga kami menggunakan kabel otomatis. Sekarang kita masuk ke penyetingan router. Di sini kita masuk ke config, kemudian pas Ethernet 0/0, kemudian klik on, lalu isikan IP address dengan 10.3.100.1 dengan subnet MAC 255.0.0.0. Jika sudah hijau, itu tandanya router sudah di-on-kan atau sudah hidup. Kemudian masuk ke router 1, caranya masih sama, klik on, kemudian isikan IP address dengan IP 172.16.30.100 dengan subnet MAC 255.255.0.0, kemudian di close. Kenapa di sini masih merah? Ternyata kita masih belum klik on pada server yang pertama. Kita klik on, kemudian close. Jika sudah hijau, itu tandanya router gedung B sudah on atau sudah hidup. Di sini kita coba kirim dari router ke switch, ternyata masih valid atau masih salah. Kita ulang lagi sekali lagi, mungkin masih memerlukan waktu. Di sini sudah successful. Iya, dari router ke server juga sudah sukses. Kemudian sekarang kita masuk ke di sini kami sudah mencoba untuk mengirim pesan dan semuanya sudah sukses. Ada beberapa yang valid karena itu memang masih membutuhkan waktu untuk loading. Ya, setelah semuanya sukses, di sini kami akan melanjutkan penyetingan atau melanjutkan konfigurasi LAN, MAN, dan WAN ini ke bagian selanjutnya. Kemudian sekarang kita sambungkan dari router ke router menggunakan kabel cross. Hidupkan pas Ethernet 1/0, kemudian klik on, berikan IP address dengan IP kemudian setting lagi router 0, klik on, berikan IP address dengan 172.16.30.100 dengan subnet MAC 255.255.0.0, kemudian di close.
Kemudian router 1 begitupun pas Ethernet 1/0 klik on, kemudian berikan IP address dengan IP 10.3.1.100.1 dengan subnet smart 255 dan 000. Kemudian close kembali. Di sini sudah dilihat bahwa kabel dari router ke router sudah on atau sudah hidup. Sekarang kita coba kirim pesan dari router ke router sudah successful. Di sini artinya konfigurasi dari LAN dari gedung A ke gedung B sudah sukses. Kita sudah coba kirim pesan dari gedung A dan gedung B, semuanya sudah sukses. Sekarang kita akan menambahkan WRTN 300N atau wireless router 0 pada gedung A. Setelah kita menambahkan wireless router pada gedung A, kita setting melalui GUI. Klik GUI pada wireless router 0, kemudian tarik ke bawah. Kemudian ganti IP address dari 192.168 menjadi 192.168.10.1 dengan subnet smart 255.255.255.0. Jika sudah diganti, lalu save setting, kemudian close. Jika sudah selesai menyeting wireless router, di sini kami menambahkan smartphone 0 dan juga tablet PC 0. Ya, di sini sudah ada smartphone 0 dan juga tablet PC 0. Sekarang kita akan mencoba kirim pesan dari wireless router ke smartphone dan juga tablet PC. Ya, sudah sukses. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.